Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati dosen pembimbing beserta staf. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya melakukan usulan penelitian yang berjudul Pengukuran Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lingga. Saya Ditya Bisa Putra dengan NIM 22050100028. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Adapun pembahasan pada usaha penelitian saya yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga manfaat dan tujuan penelitian, yang keempat kerangka teori, yang kelima kerangka pemikiran, yang keenam metode penelitian, yang ketujuh objek dan lokasi penelitian. Latar belakang penelitian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pembentukan daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa rangka penyelenggaraan pembangunan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem pembangunan nasional. Selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kinerja pembangunan daerah? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah? Aturan mana saja yang mengikat dalam perencanaan pembangunan daerah? Berapa lama kinerja pemerintah dalam perencanaan pembangunan? Yang selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui bagaimana kinerja pembangunan daerah. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah. Yang ketiga, mengetahui aturan yang mengikat atau yang menjadi landasan perencanaan pembangunan daerah. Dan yang keempat, mengetahui periode kinerja perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kelima, memberikan sumber referensi bagi yang berminat untuk melakukan penelitian terkait perencanaan pembangunan daerah. Dan yang keenam, menjadikan sumber pemikiran untuk pemerintah ke depannya dalam melaksanakan pembangunan dan perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, kerangka teori. Yang pertama itu definisi kinerja. Menurut Padli Sandewa dalam Muklis 2005, kinerja adalah hasil kerja yang sesuai dengan kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektif yang dicapai seseorang pegawai dalam mengerjakan tugasnya berdasarkan tanggung jawab yang telah diamanatkan kepadanya. Yang kedua, pengertian perencanaan pembangunan. Menurut Joko Roamijojo dalam Shafalevi tahun 2011, perencanaan memiliki artian luas, yaitu merupakan sebuah proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah satu cara bagaimana untuk mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, kebijakan publik. Menurut Taufikur Rahman tahun 2014 halaman 4, kebijakan adalah serangkaian keputusan kebijaksanaan yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan di dalam masyarakat. Yang keempat itu letak geografis. Menurut Hendra Murianto tahun 2008 dalam Bintaro, geografi itu merupakan ilmu yang mempelajari atau yang mengkaji bumi dalam segala sesuatu yang ada di atasnya, seperti penduduk, flora, fauna, iklim, udara, dan segala interaksinya. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran tentang pengukuran kinerja perencanaan pembangunan di Kabupaten Lingga ini akan membahas pengukuran kinerja pemerintah dalam melakukan fungsi pembangunan, pengukuran perencanaan pemerintah dalam melakukan pembangunan, pengukuran perencanaan, dan kinerja pemerintah dalam melakukan fungsi pembangunan. Dampak pengukuran kinerja pemerintah dalam melakukan fungsi pembangunan.
Pengukuran kinerja merupakan sebuah langkah yang dilakukan untuk mencatat atau mengukur capaian yang telah dilaksanakan dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam arah pencapaian tujuan pembangunan. Dampak pengukuran perencanaan pemerintah dalam melakukan fungsi pembangunan berdasarkan definisi yang dipaparkan di kerangka teori, dapat diketahui bahwa perencanaan pembangunan ini sangat memiliki pengaruh dalam kinerja pemerintah melakukan fungsi pembangunannya. Dampak pengukuran perencanaan dan kinerja pemerintah dalam melakukan fungsi pembangunan. Suatu daerah yang proses kinerjanya sudah baik akan menjadi keunggulan bagi wilayah tersebut karena dengan baiknya kinerja pemerintah maka akan semakin baik pula apa yang ada di wilayah tersebut. Selanjutnya hipotesis penelitian. Yang pertama, terdapat keterkaitan antara unsur perencanaan dengan kinerja pemerintah dalam menjalani suatu atau melaksanakan pembangunan. Yang kedua, terdapat dampak positif dari baiknya perencanaan yang akan menjadi tolak ukur kinerja pemerintah dalam pembangunan daerah. Yang ketiga, terdapat hubungan yang signifikan tentang perencanaan dengan kinerja yang menghasilkan suatu tujuan yang sesuai dengan pembangunan daerah. Selanjutnya, metode penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian yang dengan pendekatan kualitatif ini adalah penelitian yang dilakukan dengan cara tanpa melakukan perbandingan atau hubungan dengan variabel yang lain, tetapi lebih ke arah mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah disediakan sebagaimana adanya. Sedangkan pendekatan kuantitatif adalah pendekatan dilakukan oleh atau secara berulang-ulang sehingga hasil yang diinginkan mudah untuk diraih. Teknik pengumpulan data itu ada observasi. Observasi ini merupakan suatu teknik yang digunakan dalam proses mengumpulkan data dengan cara mengamati objek penelitian secara langsung serta melihat kondisi lokasi yang menjadi objek kajian penelitian dan juga mencatat hal yang memiliki hubungan dengan bahan yang akan diteliti. Teknik ini akan digunakan apabila penelitian ini berkenaan dengan orang atau manusia, proses kerja, gejala alam, dan apabila responden yang diambil itu tidak terlalu besar. Yang kedua, wawancara. Wawancara ini merupakan sebuah metode yang digunakan dalam mengumpulkan data atau dari lisan seseorang disebut dengan responden melalui proses tanya jawab yang sudah disusun rapi. Menurut Dian Hidayat tahun 2017 dalam Silalahi tahun 2012, wawancara itu dapat dibedakan menjadi wawancara terstruktur dan wawancara tatap muka atau telepon. Yang ketiga ada dokumentasi. Metode ini digunakan sebagai penyokong penelitian yang dimana dalam dokumentasi ini akan melihat dan mengabadikan gambar tempat lokasi penelitian. Dokumentasi ini digunakan untuk proses mengumpulkan data yang berbentuk catatan hasil wawancara serta dokumen yang ada hasil lapangan. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data kualitatif adalah tahap dilakukan apabila data empiris yang diperoleh merupakan kumpulan perkataan dan bukan rangkaian angka, serta tidak dapat disusun di dalam kategori atau struktur klasifikasi. Data yang berupa perkataan tadi tentunya telah dikumpulkan dengan beragam cara yang dilakukan baik observasi, wawancara, dokumen, bahkan rekaman suara. Biasanya sebelum siap digunakan akan diproses terlebih dahulu. Analisis data dan penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data yang tentunya melalui 3 tahap seperti reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Akan tetapi tahapan tersebut berlangsung secara simultan. Dian Hidayat dalam Bogem 2011. Objek dan lokasi penelitian. Objek dan penelitian ini mengambil lokasi daerah Kabupaten Lingga. Peneliti menganggap bahwa lokasi ini bisa dijangkau dan diteliti dengan baik sehingga memperoleh hasil yang diharapkan. Baik, sekian presentasi usulan penelitian saya yang berjudul Pengukuran Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lingga. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.